Kalau orang makan daging babi, orang yang minum khamr, orang yang berzina, rankingnya, derajatnya masih di bawah syirik asghar. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, alangkah indahnya dulu, alangkah indahnya dulu aku saat hidup di dunia. Kuntu turaba, aku jadi tanah saja. Itu penyesalan orang kafir diabadikan oleh Allah. Dzalikal yaumul haq. Itulah nanti yang pasti akan terjadi. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Sementara umur kita pendek, akhirat itu panjang selamanya. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Seseorang tidak akan bisa memindahkan kakinya kecuali setelah dikonfrontir, disidang satu persatu. Jangan bisa bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya dan kita terus menghadirkan doa rangkaian dari zikir pagi dan sore, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai ada di dalam hati kita kemampuan, kecuali mesti menyandarkan seluruh kemampuan dan kekuatan itu dari Allah. Kalau Allah sudah melepas kita meski hanya satu kerdipan mata, satu kejap mata, maka nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon bisa hal itu akan bisa merubah apa yang menjadikan impian kita. Makanya ini nikmat yang agung, nikmat masih bisa menghadirkan penghayatan khusyuk dan manisnya taat kepada Allah, terus peka sinyal. Kalau HP itu sinyal ketika redup langsung kita hadirkan, mohon kepada Allah. Ini sebuah nikmat, karena berapa banyak mereka yang ditakdirkan oleh Allah ibarat mati itu iqomah. Jadi Bang Ghafur itu sudah azan, iqomat itu diibaratkan kematian. Maka kalau rambut sudah beruban, tenaga sudah mulai lemah, kulit sudah mulai keriput, umur itu sudah di atas 40, di atas 50, bahkan sampai 60, tapi belum wudhu, dia masih dalam keadaan junub, azan sudah dikumandangkan, tinggal nunggu iqamat, dia tergopoh-gopoh, belum mandi janabat, belum wudhu. Kita nggak bisa bayangkan, azan sudah dikumandangkan, tinggal nunggu iqamat. Kalau iqamat itu ibarat mati, lah sudah azan dia belum, masih dalam kondisi junub, masih batal, belum mempersiapkan diri,
menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kematian itu menuju masjid. Anda bisa bayangkan sendiri hatinya kayak apa rasanya ketika sudah tambah tua, pikirannya masih pernik dunia, tambah tua, impian keinginannya terus dunia dan dunia terus setiap hari, hingga akhirnya terasa berat akan meninggalkan sesuatu yang terus diperbaiki dan dibangun menuju sesuatu yang dirusak, yaitu akhiratnya. Makanya sangat menarik, Salamah bin Dinar atau masyhur dalam sejarah adalah Abu Hazm. Ditanya penguasa zaman itu, wahai Syekh, kenapa kita ini ulama orang soleh zaman dahulu, pemimpin zaman dahulu, pejabat zaman dahulu itu nempel dan dekatnya kepada orang-orang yang alim, orang yang soleh. Orang soleh pantang mendekati pintu kekuasaan, dia menghindar. Makanya seken omongannya, dia tegas. Jadi keulamaannya, kealimannya dia posisikan di makom yang sangat tinggi, tidak megang proposal datang ke pejabat, tapi justru pejabatnya yang dia ngejar dan nyari para orang-orang yang alim, yang soleh itu. Nah, terbalik, karena nanti orang yang pakar dalam urusan ilmu syariat mendekat urusan jabatan, fa innahu lissun, saksikan, dia pasti pencuri. Nah begitu, akhirnya khalifah, pemimpin di sebuah negeri itu, wahai Abu Hazm, kenapa kita ini, saya atau keumuman manusia kok nggak seneng mati ini, kok takut urusan mati, kok takut? Beliau menjawab dengan masya Allah, tersentuh sensitif hati beliau urusan keimanan. Bagaimana kamu akan pengen mati? Hari-hari kamu melakukan sebuah amalan yang menghancurkan akhirat kamu bangun keduniaan kamu, impian kamu tentang dunia. Lalu bagaimana kamu pensi meninggalkan sesuatu yang kamu bangun, kamu impikan kepada sesuatu yang kamu hancurkan? Bisa jadi kebanyakan orang, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dia bicara mati itu tidak seneng, bahkan takut, gegara belum banyak membangun akhiratnya. Dia masih gelepotan, najis, junub, kondisi adzan, padahal sebentar lagi tinggal iqomah beberapa menit. Kita nggak bisa membayangkan. Makanya satu hal yang juga harus kita bersihkan agar kita kembali kepada Allah, memastikan dalam kondisi thayyibin, dalam keadaan bersih benar, malaikat menyapa dan menyambutnya. Yaitu kalau dalam sudut pandang tauhid, di sini setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada sebuah maudhu di tema judulnya adalah asyirku ta'rifuhu wa aksamuhu, yaitu kesyirikan. Nah begitulah Abu Hazm memberikan sebuah permisalan, kalau orang hatinya tertambat dan memperbagus membangun dunianya, yang dengan itu dia hancur rusak akhiratnya, siapa manusia yang pengen meninggalkan sesuatu yang dia bangun menuju yang tempat dia rusak? Itu sangat logis. Makanya mari kita bangun prestasi akhirat kita, prestasi amalan-amalan untuk akhirat kita, yang dengan itu kita menyambut kehadiran malaikat itu thayyibin, dalam keadaan disebut thayyib, yang benar-benar thayyib. Nah begitulah. Kemudian di antara yang membantu perkara-perkara kita agar menjadi hamba yang thayyibin di dalam Al-Quran disebut orang yang bersih, yaitu ketika selamat dari kesyirikan. Nah, ini fenomena yang menjadi ukuran masyarakat kita. Jadi kalau 1000 dupa, 1000 sesajen, ya itulah ukuran masyarakat kita, sampai di
formalkan, bukan sifatnya pribadi. Jadi berarti ada yang bocor isi hatinya kepada selain Allah. Karena nanti begini para bapak, kalau sebenarnya justru malah dalaman-dalaman kita itu harus kita dahulukan daripada fisik casing-casing kita. Apalah artinya bagusnya HP kalau casingnya bagus tapi low bed atau aplikasinya isinya jelek. Sementara hati itu ibarat aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP. Nah, begitulah hati seorang mukmin. Kalau sujud rukuk itu kan urusan casing. Nama itu sebuah casing. Rukuk, sujud, amalan anggota badan itu casing. Tapi isi hati dia rukuk, itu isi hati dia sujud. Itu yang harus didahulukan untuk dimuhasabahi. Maksud kami, amalan hati itu jauh lebih didahulukan daripada amalan-amalan anggota badan, karena nanti berkait dengan itu. Nah, itu kalau sampai bocor kepada selain Allah, masuknya bocor dalam urusan syirik akbar yang besar membuat murtad, atau yang asghar. Karena syirik asghar pun derajat dan kedudukannya dalam timbangan tauhid jauh lebih dahsyat. Kami ulang, syirik asghar, riya, kayak orang munafik menyembunyikan kebencian kepada Islam, riya, pengen didengar, pengen dilihat dalam aksi. Nah, hari ini kan resistensi di zaman milenial seperti ini, setiap event kan ndak, istilahnya FOMO, ndak pengen kehilangan momen, mesti difoto seperti itu. Resistensinya nanti atas nama apa? Benar-benar untuk profesionalisme publikasi, sebuah kelayakan tuntutan kelembagaan, atau ada interest pribadi yang masuk, pengen didengar dan pengen dilihat. Maksud kami, syirik akbar itu, syirik asghar, meskipun syirik asghar jauh lebih dahsyat daripada dosa kabair, dosa besar. Maknanya, kalau orang makan daging babi, orang yang minum khamr, orang yang berzina, rankingnya, derajatnya masih di bawah syirik asghar. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah. Itu Allah sangat cemburu sekali, sangat marah. Kekhususan Allah kok diselingkuh kepada selain Allah. Maka kalau kita peka, coba misalkan untuk mengamankan, ya itu isi hati, tapi secara tulisan dan aksi pun menunjukkan kalau ideologinya itu ada sebuah nuansa bergantungnya kepada selain Allah. Ngapain harus menyiapkan 1 juta, 1.000, 1.000 dupa, menyiapkan 1.000 sesajen? Itu kan ideologi-ideologi yang rentan. Bukan, yang penting kan isi hatinya, bukan begitu. Nabi menghati-hati benar, harus sesuai antara perbuatan dan hati. Jangan tergelincir aksi perbuatannya, yang penting isi hatinya. Itu orang murji'ah. Nah, begitulah di urusan-urusan syirik ini, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan thayyib, yang benar-benar thayyibin. Makanya tidak ada salahnya, karena kita tapai di kemarin sudah syahadat tauhid dan rasul kita, kemudian di sini ada tema, di topiknya adalah kesyirikan. Ta'rif wa aqsam, ta'rif definisi, terminologi. Syirik itu ya bahasa kasarnya biar lebih menyentuh jendul. Jangan berselingkuh, gitu saja. Jangan menduakan Allah. Kalau kata menyekutukan kurang menggigit. Jangan berselingkuh kepada selain Allah. Jangan menduakan Allah. Itu. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah.
Jangan kamu menyamakan selain Allah dengan Allah yang itu milik kekhususan Allah. Jangan kamu samakan Allah. Jangan kamu duakan Allah. Itu saja, jangan kamu duakan. Jangan menduakan Allah dalam urusan apapun dari isi hati kita, lisan kita, dan aksi perbuatan kita yang nanti memang kekhususan untuk Allah. Kamu sedekah, nazar, ataupun membuat itu harusnya diarahkan kepada Allah, kamu tujukan malah kepada selain Allah. Itu syirik. Sederhananya begitu. Lah macam-macamnya juga masyhur. Macamnya ada syirik itu syirik akbar, syirik asghar. Hanya ada dua. La salisata lahuma. Tidak ada duanya. Syirik besar. Syirik besar itu kullu syirkin atlaqahu syari'. Sebuah kesyirikan yang sudah mutlak ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu perbuatan syirik. Atau bahasa mudahnya, wa kana mutadhamminan lil khurujil insan an dini. Syirik akbar itu resikonya murtad, gitu saja. Lil khurujil insan an dinihi, keluarnya seseorang dari agamanya. Bahasanya murtad, riddah, murtad. Jadi setiap kesyirikan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan resiko syirik akbar lil khurujil insan an dinihi. Resikonya dia menjadi murtad sekalipun KTP masih Islam, namanya Muslim. Tapi hakikatnya di sisi Allah nanti dia telah nggak diakui. Kalau mati nggak bertobat. Nah ini kan bahaya. Syirik asghar kebalikannya. Huwa kullu amalin qaulin aw fi'liyin thabatat syar'an itlaqu ismi syirki. Setiap amalan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, ditetapkan oleh syariat dari Al-Quran dan Sunnah, itu namanya disebut syirik atau kufur. Jadi setiap amalan perbuatan yang sudah ditetapkan di dalam syariat dari landasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu disebut syirik, itu disebut kufur. Namun wa ulima, diketahui, minat dilalati syar'i, dari dalil-dalil syariat itu menunjukkan tidak mengeluarkan pelakunya minad din. Adamu khuruji sahibi minad din. Tidak mengeluarkan pelakunya murtad, tidak menjadikan orang yang berbuat syirik asghar itu murtad. Jadi itu definisinya. Lah untuk membedakan, sekurang-kurangnya ada empat spesifikasi, 4 kekhususan. Asyirkul akbar itu resikonya yukhriju minal millah. Orang jatuh terhadap syirik akbar, dia mesti resiko dari perbuatan itu, sadar ataupun tidak sadar, keluar dari garis Islam. Keluar dari garis Islam. Wa in shola wa soma wa za'ama annahu muslim. Nah ini juga lebih ngeri lagi. Sekalipun dia masih sholat, masih puasa, dan mengaku Islam, tapi kok enggak taubat sebelum sakaratul maut, enggak dianggap oleh Allah. Itu. Adapun syirik asghar kebalikannya, berarti tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti yang rusaknya aksi yang ia lakukan itu tersisip perbuatan riya, mudahnya riya, agar supaya dilihat, agar supaya didengar. Hangusnya di amalan aksi yang ia lakukan, bukan yang lainnya. Berarti syirik akbar, begitu jatuh seseorang melakukan itu, hangus, nol. Seluruh karya prestasi kesolehan dan ketakwaan amalan baiknya dalam Islam, nol kembali. Nah, gak terus mati, gak segera bertobat, maksud kami itu. Nomor 2, yukhallidu sahibah finnar, menyebabkan pelaku syirik akbar itu nanti di hari kiamat diancam yukhallid,
akan mengekalkan pelakunya di neraka. Itu syirik akbar. Pelakunya nanti menjadi kekal di neraka. Syirik asghar kebalikannya, la yukhallidu sahibah fiha in dakhala. Pelaku syirik asghar tidak menjadi kekal di neraka jika dia masuk. Nah ini maksud kami, memang ada dua cara masuk surga itu bagi ahlu tauhid. Ada dua cara itu. Cara yang pertama, boleh sejak semula di padang mahsyar ketika matahari direndahkan, kemudian di situ al-yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pada peniupan trompet yang kedua kemudian manusia dikumpulkan sampai akhir dari ayat yang dibaca oleh imam kita waktu salat subuh di rakaat kedua tadi. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya laitani alangkah indahnya dulu aku saat hidup di dunia. Kuntu turaba, aku jadi tanah saja. Itu penyesalan orang kafir diabadikan oleh Allah. Dzalikal yaumul haqq. Itulah nanti yang pasti akan terjadi. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang ingin mencari jalan kembali menuju Allah, dzalikal yaumul haqq. Kalau enggak surga neraka, masalahnya itu perjalanan yang sepanjang abadan sarmadian, abadi. Akhirat itu abadi, bukan perkara baru. Hanya manisnya gula dunia kita sering tergoda. Sementara umur kita pendek. Akhirat itu panjang selamanya. Nah, kalau kita cerdas, tentunya membangun waktu, amalan yang barokah, yang bisa membawa seseorang itu prestasinya sangat banyak dan tinggi nanti di hari kiamat. Mbah Muhsin dulu, Allahu yarham, beliau yang sampai sepuh barokah dari pulang haji zaman itu, yang beliau biasanya di sini, pernah menyoal, Ustaz, Mbah Husin dulu, lah kok bisa orang masuk surga bisa menyesal? Masuk surga masih menyesal. Itu dimaksudkan apa? Sudah menginjakkan kaki dalam hadis itu, dalam hadis keutamaan orang yang mati syahid, masuk surga masih menyesal begitu melihat balasan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah. Pakai fi'il jumlah ismiyah, pakai anna, menunjukkan as-sabat, pasti dan benar-benar bagi mereka orang yang benar-benar menjual nyawa, harta dirinya, itu sudah Allah siapkan. Pasar akan tetap ada. Kalau Anda punya dagangan, apakah Anda ada jual, akan dibeli dengan sesuatu yang mahal, yaitu surga. Beliau menyampaikan, bisa Mbak, karena dibalas oleh Allah sesuatu yang tidak dipikirkan saat di dunia. Balasannya itu, prestasi amal itu jauh dari mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basar. Belum pernah terdetik di dalam hati, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah dengar kebaikan seperti itu. Begitu tahu, andaikan aku ditakdirkan Allah pengen hidup lagi di dunia, beramal, berperang, berjihad, dibunuh gara-gara keislamannya, ditangkap gara Islamnya, begitu besarnya pahalanya, sampai bahkan ujungnya dieksekusi karena keislamannya. Itu kayak Bapak Kartosuwiryo itu, betapa mulianya ideologi jihadisnya untuk menegakkan syariat Islam. Dia tidak mau kooperatif, tidak mau kerjasama dengan orang yang memberangus dan merusak Islam. Itu ketika di surga, dalam hadis tadi, dia pengen hidup kembali, membela Islam, mengamalkan Islam, dibunuh lagi. Sampai pengen 10 kali mati syahid setelah tahu balasan di surga.
Sudah seperti itu hadis itu disebutkan. Hanya manusia itu urusan rasa. Urusan rasa. Akhirnya yang kasat mata, yang kelihatan saja yang dicerna, dinikmati. Rasa dia mati. Kemudian mengikuti irama permainan dan pahamannya orang-orang kafir yang jahil dan bodoh. Hingga akhirnya keberpihakan hatinya justru kepada musuh-musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Jadi dua ini spesifikasinya, kekhususannya, nanti ahlul iman sejak semula boleh masuk surga kalau dia dengan kehendak Allah di padang mahsyar itu antara kebaikan dan kejelekannya sudah jelas baik. Tapi maksud kami ahlu tauhid juga ada dua cara yang kedua, dijebloskan ke neraka lantaran sampai di padang mahsyar hisab dia tahta masyiatillah, Allah menghendaki dosa kamu masih, padahal ketika di dunia sudah kena musibah itu penghapus dosa, dia sabar nambah pahala. Dahsyatnya di padang, dahsyatnya mukar dan nakir di kuburan itu juga menghapus dosa. Dibangkitkan peniupan trompet yang kedua di padang mahsyar, penghapus dosa. Ngerinya padang mahsyar, matahari yang direndahkan bagi ahlul iman menghapus dosa. Sampai hisab kok masih ada. Dan Allah menghendaki dengan keadilannya harus disucikan. Dibakar dulu di neraka. Itu indakholaha, maksudnya tidak kekal di neraka jika masuk. Maknanya ketika di padang mahsyar Allah menghendaki tidak diampuni semuanya karena masih, maka dia harus disucikan dahulu, karena surga adalah bagi orang-orang yang thayyibin, salamun alaiha tibtum. Masuklah, keselamatan bagi kamu di surga dalam keadaan tibtum, thayyib, itu kalian yang telah bersih. Jadi baju-baju, pakaian yang kotor itu tidak mungkin para ibu, para istri, anak-anak perempuan kita atau kita masukkan di almari. Mesti baju yang kotor, kaos yang kotor, sarung yang kotor akan dicuci dahulu, diberi pewangi, dijemur, disetrika pakai pewangi lagi, baru dimasukkan almari. Sama, surga tempat orang yang bersih dari kesyirikan, surga tempat yang bersih dari pelaku dosa. Nah, itu akan dibakar dahulu. Inilah yang jadi masalah, maksud kami para bapak, panjang, tidak ada berhentinya akhirat itu. Sumia biyaumil akhir, disebut hari akhir, li'anna la yauma ba'dahu, karena sudah tidak ada hari setelah hari itu. Itu bukan perkara baru, tapi menghadirkan penghayatan ini setiap saat. Kenapa kita mudah ingslep, mudah nggak setia kepada tujuan? Berat sekali nggak setia pada tujuan kita, karena setan sudah bersumpah pada Adam dan anak keturunannya, la ughwiyannahum, sampai baca Quran pun loh kita suruh berlindung, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu apa rahasianya? Kan baik, masuk baca Quran kebaikan kok Sarah, disuruh berlindung dari setan. Hal-hal yang jelek lah kita berlindung. Itu karena ini urusannya sangat besar, kembali kepada Allah itu berat. Ilaman rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah, ujiannya berat. Nah, sementara mari kita seimbangkah antara potensi umur yang diberikan kepada kita, harta kita, ilmu kita, waktu kita, apa yang kita miliki dengan yang telah kita berikan untuk Islam. Itu mulai kita hitung-hitung. Seimbangkah potensi nikmat Allah yang diberikan pada saya dengan kontribusi jerih payah ataupun sumbangsih saya kepada Islam itu loh. Karena bukan Islam yang seperti hari ini yang dicintai oleh Allah. Bukan Islam seperti hari ini yang dicintai oleh Allah. Tapi Islam yang berkuasa, yang kekafiran itu tunduk patuh membayar jiz'ah di atas syariat Islam. Nah, itu maksud saya, sumbangsih kita itu kemana? Bukan hanya urusan ibadah ritual ke masjid, pulang masjid, itu bukan. Mari sekurang-kurangnya berpihaknya hati kita, doa kita, syukur harta kita,
biar kita punya jariah yang panjang. Meskipun kita berpuluh-puluh tahun di kuburan tapi terus mengalir kebaikan. Itu yang harus kita pilih, amalan-amalan itu. Sehingga ketika di padang mahsyar itu jangan sampai indakholaha, jika terpaksa dia harus masuk neraka. Na'udzubillah, la yukhalidu sahibahu fiha, tidak akan menjadi kekal pelakunya nanti ke dalam neraka. Indakholaha, jika terpaksa dia harus masuk, ahlu tauhid harus masuk ke neraka karena tadi tidak dihapus semuanya dan dosanya masih terus. Tahapan-tahapan menghapus dosa dari alam dunia, alam kubur, padang mahsyar sampai dihisab di hadapan Allah. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seseorang tidak akan bisa memindahkan kakinya kecuali setelah dikonfrontir, disidang satu persatu. Jangan bisa membayangkan antri di loket saat mau periksa di rumah sakit begitu panjangnya. Antri seperti itu kita membayangkan kalau di padang mahsyar kayak apa. Ketika antri satu persatu dalam urusan apa, dan nanti di padang mahsyar itu belum bisa membersihkan hati di dosa-dosa dia, maka terpaksa ahlu tauhid itu cara yang kedua, dia harus dimasukkan ke neraka. Poin nomor 2. Nomor 3, asyirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Jatuh berbuat syirik akbar, contoh-contohnya nanti dulu, ini baru definisi. Contoh nanti, syirik akbar itu yuhbit, menghapus seluruh amalan yang telah dilakukan. Bapak sekalian bisa melihat, kalau kita buka jendela, buka pintu rumah kita, pada suatu ketika cahaya matahari itu akan masuk, lah di situ ada debu-debu yang berterbangan yang tidak kelihatan kecuali ketika di zoom oleh cahaya matahari itu. Itulah maksudnya habita yahbatu. Wa qadimna mimma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tampakkan kayak akhir kaleidoskop. Kami tampakkan, kami hadapkan seluruh prestasi amalnya di dunia. Tapi amalan yang ia lakukan itu faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Ruangan kamar kita, rumah kita, cahaya matahari masuk, maka kelihatan di cahaya itu ada debu-debu yang berterbangan. Jadi seluruh amalnya rusak seperti itu. Kalau jatuh berbuat syirik akbar, mati tidak bertobat. Syirkul asghar la yuhbitu jamil a'mal, tidak menghapus seluruh amalannya, hanya wa innama, hanya saja yuhbitur riya'ul amal alladhi khalitahu faqatta. Syirik asghar tidak menjadikan seluruh amalnya rusak, hanya amalan yang tercampur riya. Misalkan syirik asghar contohnya riya, amalan yang tercampur riya itu yang hangus dan rusak, amalan yang lain tidak. Ketika riya itu saja, itu contohnya syirik asghar rusak. Kemudian yang terakhir, asyirkul akbar yubihud dam wal mal. Ini butuh rincian nanti biar tidak jadi fitnah. Abah yubihu mubah. Mubah, orang jatuh berbuat syirik akbar itu darah dan hartanya halal, darahnya boleh ditumpahkan, tapi bukan serta-merta berarti orang Kristen itu kita datang ke tokonya, kita sikati semua, kita ambili, dia orang kafir, hartanya terdarah. Itu butuh rincian ilmu fikih di dalam tatbiqat seperti ini, biar nanti nggak menjadikan fitnah. Dikatakan kita mudah mengkafirkan seseorang, dikatakan kita mudah mengambil barang-barangnya orang kafir, karena orang kafir itu hartanya halal, darahnya boleh ditumpahkan. Itu butuh fikih yang lain. Ini globalnya. Resiko ini, konsekuensi syirik akbar itu menjadikan seseorang hartanya boleh diambil, mubah, halal artinya, kemudian darah boleh ditumpahkan. Secara umum begitu. Praktek dalam realita nanti dulu. Ini butuh
Misalkan di medan-medan kayak saudara kita pasukan Hamas yang ada di Gaza, dana untuk membuat rudal dan roket sebegitu, itu kan splinter itu pecahan-pecahan serpihan dari besi-besi yang ditaruh itu, dari rongsokan dikumpulkan dengan kecanggihan dan kecerdasan mujahidin, dengan kekurangan dan kelemahannya justru jadi kekuatan. Nah, ketika biaya kurang dalam peperangan itu, mungkin ada orang Yahudi punya toko, komandannya merintahkan rampok orang Yahudi itu. Lah itu fatwa itu di medan yang tidak bisa di general saat ini. Atau kalau sekian puluh tahun yang silam kita ingat ada isu aksi bom Bali 1, merampok barang miliknya orang kafir dan sebagainya, nanti rincian kaitannya dengan yubihud dam wal mal. Nah begitu. Jadi intinya jatuh syirik akbar, orang itu akan terhilang kehormatannya, harta dan darahnya sudah tidak dijaga lagi. Adapun syirkul asghar la yubihuhuma, tidak menjadikan harta, tidak menjadikan darah itu tertumpahkan, tetap terjaga. Ala kulli hal, Bapak sekalian yang sudah masuk atau suruk, mari kita hati-hati. Nanti kita berikan contoh-contoh real. Dan masuk apa orang yang pasang sesajen yang sampai balasannya ada 1 sesajen yang ditendang, hingga akhirnya 1000 sesajen, 1000 dupa dijadikan ajang untuk kebanggaan. Itulah realita ideologi di dalam hati mereka-mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan manusia memang mukmin, iman kepada Allah, tapi wa hum musyrikun, tapi dia banyaknya jatuh berbuat syirik. Nah itulah ayatnya juga memang sudah seperti itu. Kalau mukminnya beriman, tapi kebanyakan mereka jatuh kepada syirik. Nah kita nggak pengen kan umur kita pendek, akhirat sangat panjang, kemudian sedikit amalan, tidak kita hati-hati, prestasi yang besar ternyata 0 ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta